Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratim mustaqim wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ilan nasi kafatan wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah gelombang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak lepas dari dua amal, amal soleh dan amal salah. Hati kita senang kalau kita berbuat amal soleh, dan hati kita merasa gelisah, resah kalau kita berbuat amal yang salah. Tetapi dalam agama kita yang mulia, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya yang beriman kepadanya, pintu ampunan yang luas, pintu ampunan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu tidak ada keputusasaan, pesimis dalam diri kita atas dosa-dosa kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karenanya ada 4 gelombang ampunan Allah kepada kita sebagai hambanya. Gelombang yang pertama adalah ampunan untuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita beristighfar atas dosa-dosa kita. Masih dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang senantiasa berbuat perbuatan keji atau menzolimi dirinya, ia ingat kepada Allah, fastaghfaru, diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas bahwa istighfar adalah pintu ampunan Allah untuk kita semua. Hati ini tidak tenang kalau kita sadar berbuat dosa sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa dari istighfar adalah Allah dan Rasul mengajarkan kita bukan saja kita ketika berbuat kesalahan dan dosa, tetapi ketika kita beribadah dan setelah beribadah, ketika berbuat baik dan setelah berbuat kebaikan, Allah dan Rasul mengajarkan kita mengiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, ketika Allah memberikan futuh Mekah, kemenangan kepada Nabi kita Muhammad beserta para sahabat, maka di ujung ayat Allah katakan, Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Atas kemenangan itu bertasbihlah kepada Allah dan memujilah Allah. Fastaghfir, iringi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam memperoleh kemenangan itu ada kesalahan, maka diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, ketika kita sholat, mari
kita camkan rokaat kita, ada dalam salat kita kalimat istighfar, permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sedang beribadah, padahal kita sedang salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya ada istighfar. Dan setelah salat, setelah salam kiri dan kanan, Rasul mengajarkan kita mengucap istighfar 3 kali, padahal kita baru saja salat, bukan dosa. Inilah luar biasanya istighfar. Kita ucapkan bukan saja ketika kita berbuat dosa dan salah, tetapi istighfar kita iringi perbuatan ibadah dan kebaikan kita. Ini pintu ampunan Allah yang pertama, gelombang ampunan Allah yang pertama kepada kita. Gelombang yang kedua, ampunan Allah, yaitu kepada mereka yang senantiasa bertaubat. Setelah beristighfar, pengakuan dosa dan kesalahan, maka dikuatkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Taubat ini bukan asing di telinga dan ucapan kita, karena ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Bahkan di antara surah dalam Al-Quran ada surah At-Taubah yang artinya adalah taubat. Tapi bagaimana taubat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar taubat? Maka mari kita simak apa yang Allah inginkan atas taubat-taubat kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Inilah taubat, mengiringi kesadaran kita atas dosa-dosa kita setelah beristighfar kepada Allah. Dengan taubat kita berupaya sekuat tenaga untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Maka Rasulullah SAW juga memotivasi, memberikan semangat pada kita yang mungkin pernah berbuat dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia, setiap kita semua berlumur dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berlumur dosa, at-tawwabun, yaitu mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat adalah bentuk tindakan yang mulia, karena di sana bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa aku telah bersalah, aku telah berdosa, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita dengan taubat yang kita ucapkan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gelombang ampunan Allah yang ketiga adalah amal soleh yang dikerjakan. Betapa luas amal soleh, sangat banyak amal soleh. Namun mari kita catat, di antara amal soleh yang kita kerjakan, yang begitu banyak kita lakukan, ternyata ada amal soleh yang kita kerjakan selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga amal soleh tersebut menggugurkan dosa-dosa kita. Mari kita perjelas apa contoh amal soleh bisa mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti pada siang hari ini kita semua berpuasa Ramadan, maka kata Rasul, orang yang berpuasa Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, bahkan dosa-dosa yang telah berlalu sebelum Ramadan. Artinya apa? Amal soleh kita dalam bentuk saum Ramadan, puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini, yang kita kerjakan siang ini, yang kita kerjakan hari ini, ternyata selain mendapatkan pahala dari Allah, saum kita, puasa kita menggugurkan dosa-dosa kita,
bukan pada hari-hari Ramadan ini saja, tetapi ma taqaddama, sebelum Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Begitu juga barang siapa yang mendirikan Ramadan, salat tarawih di malam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, orang yang mengerjakan tarawih di malam hari Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama, bahkan dosa-dosa sebelum Ramadan. Apa maknanya? Maknanya adalah amal soleh kita dalam bentuk salat tarawih. Ternyata salat tarawih kita mengampuni dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain agar lebih jelas bahwa amal soleh betul-betul menggugurkan dosa-dosa kita, Rasulullah SAW bersabda, apabila datang hari Jumat, kemudian engkau mandi, kemudian menuju masjid, kemudian sholat berjamaah bersama imam, maka kata Rasul, orang yang sholat Jumat tersebut diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, bahkan ditambah 3 hari. Maknanya apa hadirin? Maknanya adalah bahwa amal soleh kita dalam bentuk sholat Jumat seperti yang kita kerjakan pada siang hari ini di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini, sholat Jumat selain mendapatkan pahala dari Allah, ternyata sholat Jumat kita siang hari ini menggugurkan dosa-dosa kita 1 Jumat yang lalu, bahkan ditambah 3 hari. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita kerjakan siang ini benar-benar mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintu ampunan Allah yang ketiga, gelombang ampunan Allah yang ketiga. Gelombang ampunan Allah yang terakhir, yang keempat adalah Allah membuka pintu ampunan pada mereka yang sabar dan ikhlas mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti sungguh akan menguji kita semua bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, rasa takut dan seterusnya. Tetapi Allah kabarkan kabar gembira, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira mereka yang sabar menghadapi musibah yang menerpa mereka. Siapa orang yang sabar? Siapa mereka yang sabar ketika mendapatkan musibah? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar atas musibah yang menimpa mereka adalah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ikhlas, mereka sabar melalui dan menjalani musibah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belum terlepas dari krisis. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena Covid ini belum mereda sampai saat ini. Betapa banyak para pengusaha yang bangkrut. Sehingga ini menyulitkan secara ekonomi. Betapa banyak orang yang sakit, terpapar positif COVID-19 dan juga sakit-sakit yang lain. Dan juga di antara mereka ada yang meninggal dunia. Ini adalah ujian, ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ini dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bentuk keikhlasan kita, bentuk sabar kita, bentuk kesadaran kita, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah ini adalah sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar mengarunginya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, siapa saja di antara orang muslim yang tertimpa musibah, rasa sakit, rasa gelisah, sampai hanya tertusuk duri saja, melainkan di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ternyata musibah yang tidak mengenakan, musibah yang menyempitkan hati, musibah yang menyedihkan, ternyata di sana
ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya tertusuk duri saja, rasanya kecil sekali sakitnya, tetapi tertusuk duri saja Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah lebih besar dari itu. Tentunya ampunan Allah sangat jauh lebih besar dari itu. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita hari ini sedang sakit, mari kita sabar atas sakit kita, tetapi juga kita tetap berupaya untuk sembuh dengan berobat. Tetapi dengan sabarnya kita, ikhlasnya kita dengan rasa sakit yang menimpa diri kita, maka di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, maka berilah kabar gembira pada mereka bahwa rasa sakit mereka adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, pintu ampunan Allah untuk mereka semua. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang sabar menghadapi musibah dan kita ikhlas menjalaninya, sehingga musibah yang menimpa diri kita tentunya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan bahwa ada 4 gelombang ampunan Allah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk gelombang yang kita sebutkan tadi satu persatu. Kita adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian istighfar kita iringi dengan taubat dan nasuha. Setelah itu ternyata amal soleh juga di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita tinggalkan, jangan kita sia-siakan amal soleh yang dapat kita kerjakan, karena di sana ada pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita sabar dan ikhlas menghadapi dan menjalani musibah yang Allah berikan kepada kita, karena di sana juga ada ampunan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bukan saja di masjid yang kita cintai pada saat hari ini, tetapi juga dengan pengampunan dosa tersebut Allah kelak mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.